Drama besar sedang terjadi di paddock MotoGP. Marc Marquez langsung mengguncang dunia balap dengan awal musim yang luar biasa bersama Ducati. Dalam 2 seri pertama di Thailand dan Argentina, ia tak tertandingi menyapu bersih kemenangan di sprint dan Grand Prix. Sementara itu, rekan setimnya di tim pabrikan Ducati, Pecco Bagnaia, terlihat kesulitan menghadapi laju Marquez yang bak badai. Padahal Bagnaia adalah sosok pahlawan bagi Ducati membawa kejayaan yang telah dinantikan sejak era Chase Stoner pada 2007. Namun yang lebih mengejutkan adalah kritik tajam yang kini mengarah ke Enea Bastianini, pembalap yang digantikan Marquez di tim pabrikan. Sebuah pernyataan dari orang dalam Ducati membuat heboh. Seorang anggota tim yang enggan disebutkan namanya memberikan komentar pedas kepada Motorsport. Kami sudah tahu bahwa Marquez adalah pembalap luar biasa, dia benar-benar fenomenal. Tapi sekarang kami juga mengenal Marc sebagai pribadi, dan dia bahkan lebih mengagumkan. Dalam hanya beberapa balapan, dia telah mengucapkan terima kasih atas kerja keras kami lebih banyak daripada pembalap sebelumnya dalam 2 tahun. Jelas siapa yang dimaksud Enea Bastianini. Bastianini menghabiskan 2 musim terakhir di tim pabrikan Ducati menemani Bagnaia di garasi merah ikonik itu. Ia mendapat kesempatan emas setelah tampil impresif bersama Gresini pada 2022 menjadi pemenang balapan terbanyak kedua setelah Bagnaia. Namun, nasib berkata lain. Musim debutnya di Ducati pabrikan berubah menjadi mimpi buruk setelah mengalami cedera parah di putaran pembuka. Ia baru bisa kembali berlaga di akhir musim, tepat saat Bagnaia merayakan gelar juara dunianya yang kedua berturut-turut. Ketika memasuki musim keduanya, tanda-tanda kehancuran sudah terlihat. Ducati mulai melirik 2 nama besar untuk menggantikannya, Marc Marquez dan Jorge Martin. Dan akhirnya keputusan pun dibuat. Musim panas lalu Ducati resmi memilih Marquez. Bastianini pun terpaksa angkat kaki dan bergabung dengan Tech 3 KTM. Sayangnya kepindahan ke KTM tampaknya belum membawa keberuntungan bagi Bastianini. Dalam 2 seri pertama MotoGP 2025, ia masih tertatih-tatih. Hasilnya, peringkat ke-9 dan ke-17 dalam 2 balapan terakhir jauh dari ekspektasi seorang mantan pembalap Ducati pabrikan. Frustrasi? Sudah pasti. Bastianini bahkan secara terbuka menunjukkan ketidakpuasannya terhadap performa motornya. Sementara itu, Marquez terus membuktikan bahwa Ducati membuat keputusan yang tepat. Ia bukan hanya cepat di lintasan, tetapi juga berhasil mencuri hati tim dengan kepribadiannya yang luar biasa. Drama ini masih jauh dari selesai. Apakah Bastianini bisa bangkit dari keterpurukannya? Atau justru Marquez yang akan semakin memperlebar dominasinya? Kita tunggu kelanjutannya. Dalam sebuah wawancara eksklusif dengan GP1, CEO Ducati, Claudio Domenicali, akhirnya angkat bicara soal perekrutan Marc Marquez ke tim pabrikan Ducati untuk musim 2025. Sebelumnya sempat beredar desas-desus bahwa Domenicali sendiri enggan membawa Marquez ke tim utama, terutama setelah pernyataannya yang cukup menohok di tahun 2024. Saat itu Marquez baru saja bergabung dengan Ducati melalui Gresini Racing, dan komentar tersebut pun langsung menjadi bahan perbincangan panas. Tapi sekarang, Marquez resmi jadi bagian dari tim utama. Domenicali akhirnya menjelaskan keputusan besar ini.
Kalau sekarang Mark ada di tim kami itu karena kami benar-benar mempertimbangkan semuanya dengan sangat matang. Kami menimbang segala aspek termasuk potensi performa yang bisa kami raih bersamanya. Tahun lalu Marquez menunjukkan performa yang luar biasa dan menjadi tolok ukur besar bagi kami. Setelah analisis mendalam, kami pun yakin merekrut Mark adalah langkah yang tepat. Tak hanya Marquez, Domenicali juga menyoroti performa Pecco Bagnaia, sang juara bertahan MotoGP. Menurutnya, Pecco belum benar-benar mengeluarkan potensinya di awal musim ini. Saya rasa Pecco memulai musim ini dengan 2 balapan yang kurang menggigit. Dia mengalami beberapa kendala saat uji coba musim dingin bukan karena kesalahannya sendiri, jadi kita belum melihat Pecco yang sebenarnya. Saya yakin dalam beberapa balapan ke depan, kita akan melihatnya kembali ke puncak. Mungkin tidak di Austin, karena itu sirkuitnya Marquez, tapi mulai dari Qatar, saya rasa kita akan melihat kejuaraan yang berbeda. Domenicali pun menutup komentarnya dengan rasa bangga melihat Ducati berada di puncak. Ducati itu kombinasi sempurna antara teknologi dan balapan, 50% produk, 50% kompetisi. Dan saat ini, kita sedang dalam era kemasan. MotoGP berjalan luar biasa dan motor produksi massal kami pun tak pernah sebagus ini. Dari desain, teknologi, performa, bobot ringan, hingga evolusi elektronik, Ducati kini benar-benar tak tertandingi. Ducati sedang berkuasa. Apakah Marquez akan membawa mereka ke level yang lebih tinggi? Banyak mata saat ini tertuju pada kejuaraan MotoGP karena 2 bersaudara Marquez memberikan pertunjukan luar biasa di setiap balapan akhir pekan. Mereka saling mengejar, menyalip, bahkan saling menjaga di atas motor Ducati. Dan sejauh ini, mereka selalu finish di posisi pertama dan kedua dalam 4 balapan yang sudah berlangsung. 2 sprint dan 2 balapan utama di hari Minggu. Di tengah sorotan ini, Razlan Razali pun memberikan pandangannya. Razali pernah menjabat sebagai kepala tim Petronas, tim yang sebelumnya berpartisipasi di MotoGP bersama Yamaha sebelum akhirnya bubar. Saat masih beroperasi, tim ini sempat diperkuat oleh legenda besar Valentino Rossi sebelum ia pensiun. Dalam pernyataannya yang diunggah di Instagram, Razali pun menyebut nama sang legenda. Dalam unggahannya, Razali membagikan foto dirinya bersama Marc dan Alex Marquez dengan caption, "Mengalahkan satu Marquez saja sudah sulit. Sekarang ada 2. Komentar ini mengacu pada fakta bahwa kedua bersaudara tersebut belum pernah seimbang seperti sekarang. Alex menunjukkan peningkatan signifikan sementara Marc kini kembali ke tim pabrikan setelah 1 musim bersama Gresini. Bersama tim baru Ducati Lenovo Team, Marquez menggila di 2 seri pertama MotoGP 2025. Pada seri pertama di Thailand 28 Februari 1 Maret lalu, pembalap berusia 32 tahun itu memenangi sprint race dan balapan utama pada hari Minggu. Bukan itu saja, penunggang motor bernomor 93 ini juga meraih pole position dan fastest lap. Marquez mengulangi pencapaian itu pada seri kedua MotoGP Argentina 2025. Pada Sabtu dia mendapatkan pole position dan memenangi sprint race. Keesokan harinya juara dunia MotoGP 6 kali ini juga memenangi balapan utama sambil mengukir lap dengan catatan waktu tercepat. Marquez sekarang memuncaki klasemen MotoGP 2025 dengan 74 poin. Penampilan dominan seperti ini belum pernah dilakukan Marquez sepanjang kariernya.
Ketika sedang kuat-kuatnya di Repsol Honda, satu-satunya momen di mana Marc Marquez memenangi 2 seri pertama adalah musim 2014. Ketika itu Baby Alien memang super kuat di mana bukan cuma 2 seri pertama, dia menang terus pada 10 seri awal. Namun kala itu Marquez tidak memborong semua pencapaian di 2 seri pertama. Fastest lap di MotoGP Qatar 2014 yang merupakan seri pembuka musim luput didapatkan Marquez. Kini dengan memborong kemenangan di 2 seri pertama, Marquez langsung menjadi kandidat kuat juara dunia MotoGP 2025. Saya bahagia kembali mendapatkan 37 poin, kata Marquez seperti dikutip dari Crashnet. Juga lanjut dengan atmosfer bagus di dalam garasi. Tim Ducati Lenovo melakukan pekerjaan yang luar biasa. Peluang Marquez makin bagus karena 2 juara dunia sebelum 2025 sedang menghadapi masalah. Kampiun 2024 Jorge Martin belum tampil di 2 seri pertama karena mengalami cedera pergelangan tangan pada tes pramusim. Sementara itu juara dunia 2022 dan 2023 yang juga rekan setim Marquez, Francesco Bagnaia, mengaku belum merasa enak dengan motor Desmos Medici 2025. Saya perlu menemukan lagi perasaan dari tahun lalu karena ada sesuatu yang hilang, ujar Bagnaia yang gagal finish di podium pada MotoGP Argentina 2024. Bukannya kami lambat. Kami cepat tetapi tidak seperti yang saya inginkan. Saya sulit melakukan hal yang sama seperti tahun lalu. Setiap kali mencobanya, saya melakukan kesalahan, pungkas Bagnaia. Gigi D'Aligna benar-benar terpesona oleh kehebatan Marc Marquez. Bos Ducati Corse itu kembali menuliskan blog di situs resmi Ducati untuk mengungkapkan kekagumannya terhadap performa luar biasa sang pembalap di MotoGP Argentina 2025. Sama seperti di Thailand, Marquez mendominasi dengan kemenangan mutlak, merebut pole position, menaklukkan sprint, memenangkan balapan utama, dan mencatatkan lap tercepat. Di sprint race, Marquez tampil tanpa celah melesat tanpa ada satupun pembalap yang bisa mengancamnya. Namun, drama terjadi di balapan utama. Pada lap 4 di tikungan 1, Marquez melebar dan harus merelakan posisi terdepan kepada sang adik Alex Marquez. Momen itu membuat Marc sempat ragu, bahkan terpikir untuk puas di posisi kedua. Tapi kita semua tahu Marc Marquez bukan tipe yang menyerah begitu saja. Dengan mental juara yang tak tergoyahkan, ia kembali menekan dan pada lap 21, ia berhasil merebut kembali posisi pertama dari Alex. Dari sana, Marquez tak tersentuh lagi hingga garis finish. Ini menjadi kemenangan ke-90 dalam karier MotoGP-nya sekaligus mencetak rekor luar biasa bagi Ducati, 19 kemenangan beruntun dan 30 kemenangan dalam 31 balapan terakhir. D'Aligna tak bisa menyembunyikan kekagumannya terhadap Marquez. Baginya, performa Marquez di Argentina adalah salinan sempurna dari dominasinya di Thailand, melesat tanpa lawan dan tampil superior di semua sesi balapan. Performa Marc sungguh luar biasa. Ia membuktikan dirinya lebih baik dari siapapun merebut pole sprint, balapan utama, dan lap tercepat dalam 2 pekan beruntun, tulis D'Aligna dengan penuh semangat. Tak hanya soal kecepatan, D'Aligna juga menyoroti betapa cerdasnya Marquez dalam mengelola balapan. Dengan insting tajamnya, Marquez mampu membaca jalannya res dengan sempurna, mengetahui kapan harus bertahan dan kapan harus menyerang. Bakatnya luar biasa, tapi yang lebih mengesankan adalah kecerdasannya dalam mengatur strategi.
Ia tahu cara memaksimalkan semua sumber daya dan mampu mengantisipasi hasil balapan dengan sangat akurat, lanjutnya. Bukti lain dari kenyamanan Marquez di atas Desmos di GP25 adalah fakta bahwa dalam 2 seri terakhir, ia belum pernah mengalami kecelakaan. Kepercayaan dirinya terhadap motor begitu tinggi dan ketenangannya di dalam serta di luar trek memberikan efek menular bagi tim Ducati. Marc adalah juara sejati. Ketenangannya memberi kepercayaan diri kepada seluruh tim dan mereka mengembalikan energi itu kepadanya. Ia merasa nyaman di atas motor dan menang dengan keyakinan yang tak tergoyahkan, puji Daligna. Dan yang paling menarik, ini kemenangan ke-90-nya di MotoGP, tetapi tetap terasa seperti kemenangan pertamanya. Tambahnya, dengan performa seperti ini, apakah ada yang bisa menghentikan Marc Marquez? MotoGP 2025 semakin panas. Pengamat MotoGP Carlo Pernat khawatir terhadap keganasan Marc Marquez sebagai rekrutan baru Ducati bakal monopoli kemenangan di MotoGP. Lagi-lagi Marquez menunjukkan taringnya di atas lintasan. Kali ini giliran MotoGP Argentina 2025 yang menjadi panggung aksinya akhir pekan lalu. Baby Alien benar-benar tak tersentuh saat menggeber Desmos di GP25 di sirkuit Termas de Rio Hondo. Bagaimana tidak, Marquez tampil bak penguasa dengan hasil sempurna menjabat pole position, lalu merajai sprint race dan balapan utama tanpa perlawanan berarti. Kemenangan ini makin mengukuhkan posisinya di puncak klasemen sementara MotoGP 2025 setelah sebelumnya tampil dominan di seri pembuka. 2 kemenangan beruntun di sprint dan main race membuat Marquez mengoleksi total 74 poin, unggul jauh 31 angka dari rekan setimnya Francesco Bagnaia. Dominasi luar biasa ini pun tak luput dari perhatian Carlo Pernat. Sang pengamat kondang asal Italia itu tak ragu melontarkan pujian setinggi langit untuk Marquez yang lagi-lagi membuktikan dirinya sebagai momok menakutkan bagi para rival, termasuk Bagnaia di GP Argentina. Namun bukan hanya Marc yang mencuri perhatian. Alex Marquez, sang adik yang berlaga bersama Gresini Racing, juga mendapat apresiasi dari Pernat. Duo Marquez kini seperti penguasa baru MotoGP setidaknya dalam 2 seri awal musim ini. Grand Prix Argentina, apa yang bisa saya katakan selain Marc Marquez adalah bintangnya. Adiknya juga tampil luar biasa, ujar Pernat kepada GP1. Keduanya telah memonopoli MotoGP seperti halnya yang dilakukan Ducati. Jika kita lihat ke belakang, 5 besar diisi oleh Ducati. Ini membuktikan bahwa banyak hal telah berubah dibandingkan musim sebelumnya. Pernat juga menyoroti berbagai upaya tim lain untuk menyaingi Ducati. Meskipun Aprilia, Yamaha, dan Honda telah menggelontorkan banyak dana, serta adanya berbagai konsesi regulasi, nyatanya Ducati tetap sulit digoyahkan. Bahkan KTM yang dulu sempat menjanjikan kini justru mengalami kendala finansial. Namun di balik semua pujian, Pernat juga mengingatkan dampak negatif dari dominasi Marquez. Ya, justru karena performa yang terlalu superior, pria yang pernah menjadi manajer Valentino Rossi itu khawatir kompetisi akan kehilangan daya tariknya. Saya pikir jika kompetisi terus berjalan seperti ini, kejuaraan akan terasa membosankan, ujarnya. Bagus untuk Marquez, tapi buruk bagi persaingan itu sendiri, tambahnya. Pernat menyadari bahwa dominasi ini tak terhindarkan. Kombinasi antara bakat luar biasa Marquez dan performa motor Ducati yang superior adalah resep maut yang sulit dikalahkan.
Lebih jauh lagi, ia juga melihat ada perubahan besar dalam gaya balap Marquez. Kini, ia lebih bersih, lebih matang, dan lebih terkendali. Dia benar-benar bangkit. Marquez yang kita lihat sekarang adalah versi terbaiknya, ungkap Pernat. Dia telah banyak melatih fisiknya dan ketika seorang fenomena seperti Marquez berada di atas motor terbaik, hasil seperti ini adalah sesuatu yang tak terelakkan. Jika kalian perhatikan, Marquez tak lagi sering terjatuh. Gaya balapnya kini lebih rapi dan presisi, pungkasnya.